Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab tafsir Ibnu Katsir. Kita lanjutkan pembacaan ayat ke-48 di surat An-Nisa. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membaca penafsiran Imam Ibnu Katsir mengawali ayat ini, di mana beliau memaparkan atau mengutip beberapa hadis yang menjelaskan bahwa selain syirik atau kemusyrikan, maka dosa apapun ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni dosa selain syirik, tapi bagi yang dikehendakinya. Kita lanjutkan pembahasan atau pembacaan hadis yang dipaparkan oleh Imam Ibnu Katsir. Hadis yang ketiga, qala al-Imam Ahmad, dari mengutip dari Musnad Imam Ahmad ya, dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang bernama Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzanbin asallahu ayyaghfirahu. Kullu dzanbin asallahu ayyaghfirahu. Setiap dosa mungkin Allah mengampuninya. Semua dosa mungkin Allah mengampuninya. Illa rajula yamutu kafiran, kecuali seseorang yang meninggal dalam keadaan kafir. Kecuali seorang yang meninggal dalam keadaan kafir. Kafir itu secara umum berarti orang yang memungkiri agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Bayyinah, yang maksud dengan kafir itu ada dua. Yang pertama kafir ahlu kitab, dan yang kedua kafir musyrik. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa dosa apapun mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau orang mati dalam kekafiran atau mati dalam kemusyrikan. Awir rajula yaqtulu mu'minan muta'ammidan, atau seseorang yang membunuh
seorang mukmin dengan sengaja. Jadi ini dosa besar ya, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis ini. Jadi membunuh orang mukmin dengan sengaja itu hampir sama dengan mati dalam kekufuran. Walaupun tentunya sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa semua dosa selain syirik, sebesar apapun dosa itu, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka bisa diampuni. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kemudian hadis yang keempat juga dari Musnad Imam Ahmad. Imam Ibnu Katsir mengutip, Imam Ahmad meriwayatkan hadisnya dengan sanadnya bersambung kepada sahabat yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, atau sesungguhnya Allah mengatakan. Kalau dalam hadis ada pernyataan sesungguhnya Allah berfirman atau sesungguhnya Allah mengatakan, itu namanya apa tuh? Hadis apa? Ustaz Faiz, hadis apa? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah berfirman tapi tidak ada dalam Al-Quran, itu namanya hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Ini firman Allah tapi tidak ada dalam Al-Quran. Ya abdi, ma abadtani wa rajautani fa inni ghafirun laka ala ma kana fika. Wahai hambaku, selama engkau beribadah kepadaku dan berharap kepadaku, fa inni ghafirun laka ala ma kana fika, maka aku, atau sungguh aku akan mengampuni segala dosa yang ada padamu selama kamu beribadah hanya kepadaku dan berharap hanya kepadaku. Artinya tidak beribadah kepada selain Allah. Artinya tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ketuhanannya. Warajautani, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kamu tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan dalam berharap, maka Allah akan mengampuni dosa hamba itu. Ya abdi, in laqitani biqirabil ardi khati'atan ma lam tusyrik bi laqituka biqirabiha maghfiratan. Wahai hambaku, seandainya engkau datang menemuiku, kapan? Engkau datang menemuiku kapan? Setelah kematian. Setelah kematian datang menemuiku biqirabil ard. Qirab itu wadah, ya, tempat menyimpan sesuatu. Kalau kamu datang dengan sebuah wadah
yang di dalamnya ada bumi, sebesar bumi. Kamu membawa sebuah wadah kesalahan, khati'atan, dosa yang besarnya sebesar bumi. Bumi sebesar apa? Bumi sebesar apa? Hah? Sebesar bumi. Bumi yang kita tempati ini, yang kita diami ini, besarnya segitu besar. Tidak ada yang bisa memeluk bumi kan? Nggak ada. Ya, tidak terhingga bumi. Nah, kalau seseorang membawa dosa sebesar bumi atau seberat bumi, berapa berat bumi? Nggak ada timbangan yang bisa menimbang sampai sekarang. Timbangan berapa kilo bumi itu? Seandainya orang membawa dosa sebesar bumi, malam tusyrik bi, akan tetapi dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka kata Allah, laqituka, aku menemuimu wahai hambaku, biqirabiha maghfirah, dengan wadah sebesar itu pula yang di dalamnya ada ampunan, atau dengan ampunan sebanyak bumi itu, seberat bumi itu. Subhanallah. Ya. Ini kabar gembira buat siapa? Kabar gembira buat siapa, Ustaz Abdul Aziz? Kabar gembira buat siapa? Buat orang yang berdosa? Hah? Kabar gembira buat orang yang berdosa? Berdosa apa saja, sebanyak apapun kan Allah itu Maha Pengampun. Asal jangan musyrik saja. Ini kabar gembira buat siapa? Buat orang yang beriman, yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibalik pemahamannya. Karena Allah Maha Pengampun, saya akan berdosa sebanyak-banyaknya. Wah, salah itu. Justru karena semakin kuat harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin takut kita berbuat dosa. Kalau kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dalam waktu yang sama kita melakukan kemaksiatan tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti keimanannya tidak benar. Ya. Kemudian hadis yang kelima juga Imam Ibnu Katsir mengutip dari Musnad Imam Ahmad dari sahabat yang sama dengan hadis yang sebelumnya, Abu Dzar. Abu Dzar berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalik illa dakhalal jannah." Tidak ada seorang hamba pun yang meninggal, atau tidak ada seorang hamba pun yang mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia meninggal dalam keadaan itu, dalam dia mengucapkan la ilaha illallah, kecuali dia masuk surga. Siapa yang meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga.
Ya, ini yang tidur-tidur tuh mau masuk surga nggak? Mau masuk surga? Apa katanya? Apa kata Rasulullah SAW apa? Ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata illa dakhalal jannah. Tidak ada seorang hamba pun yang mengatakan la ilaha illallah kemudian mati, meninggal, kecuali masuk surga. Qultu, Abu Dzar mengatakan, aku bertanya, wa in zana wa in sarak, seandainya si hamba itu berzina, mencuri, apakah juga masuk surga? Kalau orang mengatakan la ilaha illallah kemudian meninggal dalam keadaan mengatakan la ilaha illallah, sementara sebelumnya dia berzina, mencuri, apakah juga akan masuk surga orang seperti itu? Qala, Rasulullah menjawab apa? Wa in zana wa in sarq. Iya, walaupun dia telah berzina dan telah mencuri. Telah berzina dan telah mencuri. Bukan mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan mencuri, enggak. Dia mengucapkan la ilaha illallah, meninggal. Sementara sebelumnya dia berzina dan mencuri. Qala wa in zana wa in sarq. Rasulullah mengatakan, ya, walaupun dia telah berzina, walaupun dia telah mencuri. Qultu, Abu Dzar bertanya lagi, wa in zana wa in saraq, kalau dia berzina dan mencuri, apakah masuk surga? Qala wa in zana wa in saraq. Iya, kata Rasul, walaupun dia pernah berzina atau pernah mencuri. 3 kali Abu Dzar bertanya, wa in zana wa in saraq, kata Rasulullah, wa in zana wa in saraq, wa in zana wa in saraq, wa in zana wa in zana wa in saraq, wa in zana wa in saraq. Bagaimana kalau dia berzina, telah berzina dan telah mencuri? Kata Rasulullah, walaupun telah berzina, telah mencuri, kalau dia meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Tsumma qala fir rabi'ah. Kemudian keempat kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala ragmi anfi Abi Dzar. Ala ragmi anfi Abi Dzar. Ala ragmi anf. Rogama yargumu asalnya membenamkan sesuatu ke dalam tanah. Rogima anf artinya membenamkan hidung ke tanah. Orang hidungnya diketanahkan gitu. Artinya orang apa tuh? Kalau misalnya siapa sih? Muhammad, kepalanya saya pegang, kemudian kepalanya diketanahkan sampai hidungnya kena tanah, namanya itu. Kedengaran ya? Orang dipegang kepalanya, kemudian ditekan sampai hidungnya kena tanah. Berarti orang itu orang apa? Orang yang hidungnya kena tanah. Apa susahnya? Orang yang hidungnya dikenakan ke tanah, tanda apa? Tanda hina, rugi, sial. Jadi
Kan Abu Dzar bertanya terus ya, sudah ditanya wa in zana wa in saraq, dijawab udah sebenarnya cukup, tapi masih penasaran gimana yang zina mencuri kok bisa masuk surga. Tanya lagi. Akhirnya kata Rasulullah apa? Ala ragmi an Abi Dzar, di atas kesialan Abi Dzar atau di atas kehinaan Abi Dzar. Kenapa? Gak cukup sekali dikasih tahu, gak cukup sekali, apa nggak percaya? Qala fa kharaja Abu Dzar, lalu Abu Dzar keluar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yajurru izarahu, baju atau apa kainnya menjulur ya. Wa huwa yaqul wa in ragima anku Abi Dzar, wa in ragima anku Abi Dzar. Abu Dzar terus keluar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan kalimat yang terakhir ini ya, jadi semacam celaan ya, ragima anf wa in ragima anf. Betapa hinanya Abu Dzar ini, betapa hinanya Abu Dzar ini. Wa in ragima antu Abi Dzar, wa in ragima antu Abi Dzar. Ya. Karena apa? Tidak cukup sekali dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ngerti-ngerti juga. Apa namanya? Kalau ada kita ngajar nih, Ustaz ngajar. Sudah jelas kalimat ini. Yang punya buku segera buka bukunya. Jelas nggak? Nah, ada murid nanya, Ustaz buka bukunya? Iya buka bukunya. Tanya lagi, Ustaz buka bukunya? Iya buka bukunya. Ustaz buka bukunya? Kalau kita guru ada satu yang sampai sudah jelas begitu, masih bertanya, bilang apa? Bilang apa? Kamu bagus. Oh kamu hebat, bertanya terus kamu. Ya. Ini Rasulullah mengatakan begitu, wa in ragima antu Abi Dzar. Dan ini kalimat yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan kerugian, kesialan, kehinaan orang-orang. Seperti dalam hadis di Ramadan kemarin banyak kita baca ragima anfu mri'in dakhala fi Ramadan tsumma kharaja minhu wa lam yughfar lahu. Celaka, rugi orang yang masuk ke Ramadan kemudian keluar dari Ramadan tanpa diampuni dosanya. Ya. Jadi hadis yang kelima ini ya, memperkuat keyakinan kita betapa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Ingat, mengampuni semua dosa bagi orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini jaminan dari Allah dan Rasul. Jaminan dari Allah dan Rasulnya. Namun sekali lagi, tidak pantas kalau seorang mukmin mengatakan saya mau berzina, saya mau mencuri, nanti sebelum mati saya mengatakan la ilaha illallah. Oh, kenapa? Siapa yang tahu bisa setelah berzina masih bisa hidup? Bisa mengatakan la ilaha illallah? Siapa yang tahu? Untung kalau setelah berzina misalnya kemudian masih ada waktu hidup kemudian mengatakan
la ilaha illallah. Bagaimana kalau dalam atau di saat berzina kemudian meninggal? Nauzubillah. Kemudian hadis yang ke-6, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Abad bin Humaid dalam musnadnya dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, mal mujibatan?" Ya Rasulullah, apa dua hal yang pasti? Apa dua hal yang pasti? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man mata la yusyriku billahi syai'an wajabat lahul jannah." Barang siapa meninggal tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka pasti dia masuk surga. Waman mata yusyriku billahi syai'an wajabat lahun nar. Barang siapa mati dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka pasti dia masuk neraka. Ya, ini 4 hadis yang kita baca siang hari ini sebagai penjelas dari ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya insyaallah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.